Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Toksikologi Lingkungan kelas B yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Krisna Wijaya, ada Anissa Dwi Chandra, Amanda Putri, dan Ijaz Taj akan mempresentasikan tentang industri kerajinan perak. Berikut poin-poin presentasinya. Yang pertama, gambaran umum. Industri kerajinan perak merupakan industri yang mengolah perak menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Pada dasarnya, terdapat 3 tahapan dalam pembentukannya, yaitu peleburan perak, pembentukan menjadi bentuk kerajinan, dan pelapisan perak. Pembuatan produk dilakukan secara manual dan tradisional menggunakan alat sederhana seperti pinset, solder, palu, paku, serta alat lainnya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013, industri pelapisan logam adalah industri yang bergerak dalam bidang pelapisan suatu benda logam atau plastik dengan logam lain untuk menghasilkan ketahanan terhadap korosi atau peningkatan sifat fisik atau mekanik permukaan spesifik, seperti konduktivitas elektrik, ketahanan terhadap keausan atau panas, pelumasan atau sifat lainnya. Industri kerajinan perak sendiri merupakan salah satu bentuk dari industri pelapisan logam. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi pada industri kerajinan perak dimulai dari meleburkan logam perak murni dan tembaga pada suhu 1000 derajat Celcius, yang kemudian menghasilkan perak batangan. Tembaga pada proses ini berfungsi untuk menguatkan bahan dasar perak yang bersifat lunak, sehingga jumlah tembaga yang digunakan tidak banyak. Perak batangan kemudian diproses sesuai dengan bentuk kebutuhannya. Apabila yang dibutuhkan perak dalam bentuk lempengan, maka perak batangan dicetak dalam suatu cetakan yang menyesuaikan pola yang diinginkan, kemudian diukir motifnya. Setelah itu, melalui proses penempaan, apabila yang dibutuhkan dalam bentuk benang perak atau filigree, maka perak batangan akan melalui proses twisting dan twist whirl flattening, yaitu proses pemilinan perak batangan yang kemudian dipres untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Benang perak yang telah jadi kemudian dibentuk menyesuaikan pola dan motif yang diinginkan. Benang perak yang telah dibentuk dan disusun sedemikian rupa selanjutnya melalui proses pematrian atau pengelasan menggunakan serbuk perak dan boraks untuk merekatkan ikatan benang perak. Lempengan perak dan benang perak kemudian direbus menggunakan tawas guna menjernihkan warna kusam yang menempel pada perak. Setelah itu dicuci dengan buah lerak untuk menjadikan perak mengkilap. Proses selanjutnya yakni electroplating atau anodizing dengan proses elektrolisis yang fungsinya adalah untuk melapisi permukaan perak dengan selaput tipis yang nantinya akan merekatkan zat warna apabila produk yang diinginkan memiliki warna. Proses terakhir yakni finishing, di mana proses ini terdapat proses sealing, yaitu penutupan pori-pori setelah diberi zat warna dengan tujuan menyekap warna pada perak. Nah, kemudian ini ada identifikasi limbah. Limbah yang dihasilkan itu berupa tembaga, perak, boraks, dan tawas. Selanjutnya, itu ada dampak bagi lingkungan dan manusia. Untuk bagi manusia, bentuk tembaga seperti debu dapat mengakibatkan kematian pada dosis 3,5 mg per kilogram. Paparan tembaga dapat menyebabkan gangguan jalur pernapasan. Keracunan kronis pada manusia contohnya ialah munculnya penyakit Wilson dan Kinskay. Selain itu, dapat menyebabkan kerusakan pada otak, terjadinya penurunan kinerja ginjal, dan pengendapan tembaga dalam kornea mata. Kemudian untuk lingkungan, tembaga akan terikat pada bahan organik dan mineral pada tanah. Tembaga dapat terakumulasi pada tanah dan hewan ketika berada di tanah. Pada tanah dengan kandungan tembaga yang tinggi, hanya sejumlah kecil tanaman yang bisa bertahan hidup. Selanjutnya itu ada perak. Akumulasi logam perak pada tubuh manusia dapat mengakibatkan pigmentus yang disebut agrelia. Selain itu, logam ini juga dapat mengakibatkan iritasi kulit. Logam perak dapat menyebabkan kekeruhan pada air serta mengurangi kesuburan tanah.
Kemudian boraks akan terakumulasi dalam hati dan otak dan akan menyebabkan timbul gejala pusing, muntah, mencret, dan kram perut. Menurut WHO, dosis fatal boraks berkisar 3-6 gram per hari untuk anak dan 15-20 gram per hari untuk orang dewasa. Kemudian tawas. Tawas dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan selaput lendir. Menghirup tawas dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Selain itu juga tawas dapat mengganggu keseimbangan ion dalam aliran darah seperti overdosis pada setiap elektrolit lain. Nah, dampaknya bagi lingkungan, tawas bisa menyebabkan meningkatnya kadar fosfat dalam air, juga mengakibatkan penurunan kualitas tanaman karena kesuburan tanah yang juga menurun. Kemudian saran yang kami tawarkan adalah menggunakan eceng gondok sebagai adsorben dan memanfaatkan daun nanas untuk mengurangi logam berat. Selain itu, pekerja di industri kerajinan logam juga harus menggunakan APD pada saat bekerja. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.